Jadi biar kita nggak kecewa, biar kita nggak gampang nggak happy, coba deh kita turunin ego kita biar kita tuh kayak fokusnya ke diri sendiri aja, nggak perlu fokus ke ekspektasi orang lain. Keluar dari zona nyaman itu sulit, mau nggak mau kita harus terbiasa, mau nggak mau kita tuh kayak harus eh, suka gitu loh sama sesuatu yang sebelumnya kita nggak suka. Klakson, KLS Sound Podcast. Halo, kembali lagi di obrolan seru, santai tapi insightful bersama aku Bintang. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian. Aku akan ditemani oleh narasumber yang super keren. Kenapa keren? Karena kita tuh sama-sama anak insting. Oke, langsung saja ada Bang Iksan. Halo Sobat Klakson. Halo Bang Iksan, gimana nih kabarnya Bang Iksan? Alhamdulillah baik dan seneng banget loh hari ini karena bisa diundang untuk sesi sharing ke teman-teman Klakson. Oke Bang Iksan. Nah, sekarang tuh Bang Iksan kegiatannya ada apa aja sih? Oh, kalau sekarang alhamdulillah selain kuliah ya, aku tuh ada kegiatan ikut bakti sosial, ikut jadi Wow. volunteer, dan bahkan sempat gabung ke salah satu komunitas bernama Komunitas Lantai Atas. Wah, menarik banget nih Bang Iksan. Kegiatannya ada kuliah, komunitas juga. Tapi Iya, Bang Iksan tuh tetap kelihatan happy gitu. alhamdulillah. Oke, nah pada episode kali ini cocok banget buat tema kita kali ini yaitu kebahagiaan datang dalam diri sendiri. Nah, Bang Iksan, dengan kesibukan itu, Bang Iksan kan masih kelihatan happy ya. Iya. Ada nggak sih kayak godaan terbesar yang buat kita tuh kecewa terus Mm. ujung-ujungnya jadi nggak happy gitu? Wah, pertanyaan yang menarik banget ya. Tentu saja sih kalau menurut aku ada ya. Salah satunya tuh yang bikin kita kecewa atau nggak happy karena kita tuh kadang suka banget gitu loh. Terlalu fokus sama ekspektasi orang yang nggak masuk akal kita lakuin gitu loh. Padahal kan kalau misalnya kita selalu melakukan sesuatu karena untuk ujung-ujungnya ekspektasi, Betul, pasti iya. kan kayak merasa kecewa dan kayak hampa gitu kan ya. Betul. Seolah-olah sesuatu yang kita lakuin itu cuma karena untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Padahal kalau misalnya kita terlalu tinggi untuk berekspektasi, kita tuh pasti akan kayak bakal terlalu tinggi juga kan untuk kecewa. Itu sih kalau menurut aku ya. Jadi biar kita nggak kecewa, biar kita nggak gampang nggak happy, coba deh kita turunin ego kita biar kita tuh kayak fokusnya ke diri sendiri aja, nggak perlu fokus ke ekspektasi orang lain. Mau orang lain itu menaruh kita seperti apa, mau orang lain itu mandang kita bahwa kita itu orang hebat, tetapi kita nggak bisa melaksanakan ekspektasi tersebut, ya udah biarin aja. Kita jalanin apa yang bisa kita jalanin, kita lakuin apa yang bisa kita lakuin. Urusan pandangan atau penilaian orang lain tuh kita abaikan aja. Benar banget kalau misalnya kita menggantungkan gitu ekspektasi orang lain ke kita, emang kadang tuh bikin kita tuh jadi kesel terus kita jadi kecewa padahal kita Iya, nggak apa ya nggak mau validasi kayak kita tuh harus gini-gini karena kita ngelihat ekspektasi orang lain jadinya kita ke trigger terus kita jadi nggak happy gitu ya. betul, gampang ke distract akhirnya ya yang membuat kita jadi nggak happy. Nah, menurut abang nih ada nggak sih respon kita gitu terhadap ekspektasi orang lain tuh kita tuh ada nggak respon yang baik gitu untuk agar kita tuh nggak kecewa. Oke. Wah, kalau menurut aku ya biar kita nggak kecewa tuh kita benar-benar harus bisa ngontrol sih perasaan kita. Contohnya aja kayak misalnya kita tuh harus tahu dulu gitu loh. Perasaan kita pas kita lagi kecewa tuh kayak gimana sih? Iya benar. Apakah kita sedih? Apakah kita marah? Atau mungkin ada emosi negatif yang lain? Tapi kalau kayak gitu kan tadi ada sedih, ini Iya, pasti emang respon kita beda-beda ya. Berarti kita harus memahami kalau misalnya betul. kita lagi sedih harus gini, kalau kita lagi marah harus gini gitu ya, Bang. Betul banget. Kayak misalnya kita lagi sedih nih, terus cara biar kita tuh ganti atau switch ya ke emosi yang lebih positif biar seneng gimana? Kayak misalnya kayak aku kan ya, Ya, aku kalau misalnya lagi sedih atau lagi bad mood gitu kan biasanya ngelakuin sesuatu yang menurut aku bikin balikin mood lagi. benar benar. Kayak misalnya nonton film, aku tonton aja nih film selama beberapa menit. Setelah aku nonton film, itu kan otomatis aku tuh ngerasa kayak, wah emosi aku tuh udah nggak terlalu sedih lagi nih, udah balik lagi jadi netral kan. Pas
emosi kita jadi netral, otomatis itu kan mempengaruhi sama pikiran kita ya. Iya, betul Mempengaruhi betul. sama pikiran kita kan ya. Dan kalau pikiran kita juga ikut netral, otomatis kita nggak jadi overthinking, kita jadi nggak mikir yang enggak, dan akhirnya itu menimbulkan respon atau tindakan kita yang lebih masuk akal, ya kan? Dan itu salah satu cara kita sih, biar kita tuh bisa merespon diri kita tuh gimana sih biar kita nggak kecewa, kita benar-benar harus paham dan tahu dulu gitu loh. Emosi yang kita rasakan pada kala itu sebenarnya emosi apa. Kalau kitanya sendiri kita nggak paham, kitanya nggak mau mencari tahu, pada akhirnya kita akan terlalu terpaku gitu loh sama emosi tersebut. Wah, bener banget, Bang. Sama aku juga kalau misalnya lagi kecewa dalam keadaan sedih, aku tuh Iya, seringnya tuh sedih kan. betul. Itu pasti aku nangis ujung-ujungnya. Oke, soalnya kan emosi kita tuh kadang beda-beda ya kalau lagi kecewa Bener, ya. heeh. Ada yang sedih, ada yang nangis gitu kan ya pas kita lagi sedih ya. Ada pula ketika lagi sedih tuh kita kayak bener-bener down dan galau banget ya. Betul. Iya, apalagi kalau perempuan ya itu pasti Iya, nangis kayaknya. Nah, mmm, ada nggak sih gitu, iya, kan Bang Ihsan tuh tadi bilang ya bahwa iya, kebahagiaan itu kan datang dalam diri sendiri. betul. Nah, ada nggak sih cara Bang Ihsan gitu bahwa Bang Ihsan tuh kayak meyakini kebahagiaan itu datang dalam diri sendiri? Gimana cara Bang Ihsan Oke. tuh kayak yakin gitu kalau Oh misalnya iya. bahagia datang dalam diri sendiri? Oke, kalau menurut aku ya, biar kebahagiaan itu terverifikasi berasal dari diri sendiri tuh, kita benar-benar harus tahu gitu loh bahwa kita tuh harus bahagia. Misalnya kalau dari sudut pandang Stoicism ya, Oke. Stoicism ya, itu kan dia bilang kebahagiaan itu berasal dari diri sendiri dan kita tuh harus mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak perlu ngontrol deh sesuatu yang nggak perlu kita kontrol gitu kan ya. Kadang yang membuat kita nggak bahagia tuh kita kayak terlalu fokus gitu loh sama faktor-faktor eksternal. Misalnya Bintang kan mau berangkat kuliah nih ya hari Senin ya kan. Misal nih, terus Bintang pas mau berangkat kuliah tuh nggak taunya hujan ya kan. Terus pas Iya, hujan Bintang tuh kayak ngeluh, apaan sih kok hujan kayak gini nggak benar-benar. jelas banget. Jadi bete biasanya. Iya, kan kalau misalnya kita lagi hujan gitu kan kita nggak bisa ngontrol dong. Kita nggak bisa kayak ngeluh gitu kan, hujan kok hujan kayak gini. Yang bisa kita lakuin kan kontrol diri kita gitu loh. Kayak ya udah karena ini lagi hujan biar kita tetap kuliah dan nggak telat, kita berangkatnya lebih pagi deh. Kita siapin aja tuh jas hujan biar nanti ketika kita ke kampus otomatis kita jadi ya have fun aja. Kita nggak perlu khawatir baju basah, buku basah, karena kan kita udah siap payung gitu kan sebelum hujan. Ibaratnya seperti itu. Itu sih yang menjadi salah satu cara kita untuk benar-benar tahu gitu loh, apakah kita bahagia atau enggak. Yang penting kita bisa mengendalikan diri sendiri aja, nggak perlu fokus ke sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Kalau menurut aku gitu ya. Wah, bener banget ya Bang, kalau misalnya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu kita bisa lebih tenang dan lebih bahagia ya Bang. Betul. Oke, kalau dalam stoikisme ini tuh kan kita tuh belajar untuk lebih fokus gitu pada masa yang sekarang. Iya, Nah, fokus ada masa nggak sekarang. sih cara Bang Ihsan gitu agar kita tuh bisa lebih fokus pada saat ini, nggak terbayang-bayang sama masa lalu atau masa depan? Oke, kalau menurut aku ya, biar bisa lebih fokus ke masa sekarang tuh salah satu caranya ya, ya kita kendalin pikiran kita aja, biar kita bisa fokus ke masa sekarang. Kita nggak perlu terpaku sama masa lalu yang udah lewat ataupun ke masa depan yang yang belum pasti. Contohnya, misalnya aku mau ikut lomba lari nih tahun 2026. Itu kan contoh kayak masa depan yang belum pasti kan. Tapi di Benar-benar. tahun sebelumnya 2024 masa lalu nih. Di tahun 2024 aku tuh males-malesan orangnya, jarang banget latihan. Terus aku sadar gitu loh di masa sekarang nih ya. Iya. Aku sadar kalau misalnya aku mau ikut lomba otomatis aku harus giat dong untuk latihannya totalitas biar nanti ketika aku ikut lomba di tahun 2026 tuh hasilnya bisa memberikan Lebih hasil yang memuaskan ya, maksimal dan lebih maksimal. memuaskan ya kan. Dan kalau dari situ tuh aku jadi tahu gitu loh. Kalau misalnya biar kita untuk fokus ke masa sekarang tuh satu-satunya cara yaitu kita lakuin yang terbaik aja di masa sekarang nih. Kita nggak perlu deh untuk pusing-pusingin di masa lalu tuh kita yang seperti apa. Masa lalu ya udah biarin lah hal yang udah berlalu. Untuk masa depan kita ya, itu kan tercemin gitu loh sama apa yang kita lakukan di masa sekarang. Kalau kita di masa sekarang melakukan yang terbaik, otomatis
masa di depan masa yang belum depannya pasti juga tuh sedikit demi sedikit dapat terlihat. benar-benar. Kita jadi tahu gitu loh, tujuan kita di masa depan tuh mau dibawa kemana tuh kita jadi tahu kalau kita totalitas ya di masa sekarang. Itu sih kalau dari aku ya, salah satu caranya ya udah kita fokus ke masa sekarang aja, jangan ke masa lalu ataupun ke masa depan yang belum pasti. Wah, bener banget ya Bang Ihsan. Kalau misalnya kita tuh fokus itu Iya, pada saat yang sekarang, itu betul. bisa membuat masa depan kita lebih baik. Betul banget. Nah, kira-kira aku jadi kepo nih, kenapa tuh Bang Ihsan mengaplikasikan stoicism? Oke, yang membuat aku mengaplikasikan stoicism dan tertarik ya sama stoicism, mungkin aku bisa cerita sedikit ya. Boleh, boleh. Jadi tuh di masa lampau ya, waktu aku masih sekolah ya, aku tuh tipe orang yang punya ego yang sangat tinggi gitu loh. Orangnya nggak mau disalahin. Dan aku tuh tipe orang yang kayak mudah banget gitu loh. Ketika melakukan sesuatu, itu tuh pengen banget dipuji sama orang lain gitu loh. Ketika aku melakukan sesuatu, aku cuma pengen dapat validasi dari orang lain. Dan aku tuh nggak sadar waktu itu ya, karena waktu itu teman juga sempat notice kan ya, Notice kalau apa tuh? notice ke aku ya, kalau misalnya lakuin sesuatu tuh bukan karena dari pujian tapi demi keinginan demi kebahagiaan diri sendiri gitu loh. Tapi aku kayak keras kepala dan gak mau menanggapi pendapat teman aku itu loh. Sampai Oke. satu titik ada kondisi di mana ketika aku itu kan lagi main futsal ya. Terus nggak sengaja dong kesenggol sama teman ya. Aku bukannya kayak respon yang baik tapi malah marah-marah Malah, nggak iya jelas. malah, iya. Dan akhirnya malah ribut kan di lapangan. Aku nggak sadar gitu kalau waktu itu tuh ternyata itu adalah sesuatu yang salah gitu kan ya, dan itu terus berlanjut sampai ketika di kuliah. Hanya saja di kuliah tuh aku kayak lebih kalem tapi masih punya ego yang tinggi gitu Apa loh. pas Masih belum kuliah Bang peka. Ihsan tuh udah mengenal stoicism atau belum? Belum. Oh, Waktu belum. aku kenal Oke. stoicism tuh pas pandemi ya. Kan pandemi itu kan aku sempet down gitu kan ya. Karena kan di daerah-daerah tempat aku tuh kan banyak gitu yang kena COVID lah ya. Dan aku sempet down, ini gimana sih kalau misalnya aku kena COVID? Apakah kira-kira bisa sembuh atau enggak? Itu kan kayak waktu itu tuh kayak hampir setahun lebih lah ngurung diri itu di Benar, kamar benar, gitu benar. kan ya. Dan aku tuh ngerasa kayak aku nggak bisa loh hidup kayak gitu terus. Aku tuh kayak harus bangkit dan pengen berubah gitu kan ya. Dan ketika aku nyari ketemulah stoicism. Di stoicism kita kan diajarin ya bagaimana diri kita untuk mampu mengendalikan diri kita dan mencari kebahagiaan itu berasal dari diri Dari dalam sendiri. diri. Supaya kita tuh bisa lebih tenang, lebih enjoy. Terus aku nyari-nyari lagi info, temulah di KLA. Ketika aku di KLA, aku diajarin gitu kan ya sama guru-guru atau mentor kita kan kalau kita tuh gimana sih cara respon yang baik ke orang lain. Kita juga Benar-benar. diajarin kan gimana sih biar kita tuh bisa lebih empati ke orang lain. Dan akhirnya kita juga diajarin ya gimana sih cara kita untuk bisa berperilaku yang baik gitu ke orang yang lebih tua, ataupun kita juga diajarin tentang berbagai macam hal-hal yang positif seputar nilai-nilai kehidupan kan ya. Iya, Dan benar. aku mencoba mempraktekkan gitu loh, apa yang aku pelajari di KLA, misalnya kayak segitiga ekspresi kan ya. Oke, ya tiga ekspresi. Kalau misalnya aku mempraktekkan segitiga ekspresi di KLA dalam kehidupan sehari-hari dan stoikisme, aku kan tuh ngerasa kayak aku bisa menjamin kebahagiaan aku gitu loh, bisa lebih awet. Kalau di segitiga ekspresi kita kan diajarkan untuk bisa mengekspresikan tindakan kita gitu loh, agar bisa lebih Lebih baik positif ya, ya lebih kan, baik. singkatnya kayak gitu ya. Iya, Sedangkan betul, kalau di betul. stoik kan gimana caranya kita tuh bisa bahagia dengan faktor yang ada di internal atau diri kita, bukan faktor di eksternal ya kan. Intinya kan titik temunya antara stoik, kebahagiaan di stoik dan juga kebahagiaan dari segitiga ekspresi itu kan sama-sama tentang pengendalian Dengan diri ya emosi kan. ya, dengan emosi. Gimana Iya. cara kita bisa mengenal emosi kita, gimana cara kita bisa mengaplikasikan emosi kita atau bisa men-switch emosi kita tersebut yang awalnya negatif menjadi positif ya kan. Dan menurut Bintang, Bintang tahu nggak sih kira-kira apa yang aku rasain ketika aku menerapkan stoicism dan juga segitiga ekspresi yang aku pelajari di kala. Bintang tahu Tapi nggak kira-kira apa menurut ekspresi aku aku? kayaknya ya lebih baik ya sih, Oke, jadi lebih baik gitu. betul sih. Tapi kalau aku lebih simpel sih. Kayak gimana tuh? Hidup tuh jadi jauh lebih tenang loh. Aku ya hidup sekarang tuh ya kayak seolah-olah kayak nggak ada beban aja. Sekalipun aku ngalamin kesulitan, sekalipun aku ngalamin rintangan, ketika aku mempelajari yang aku pelajari di Stoicism dan juga segitiga ekspresi dan mengaplikasikannya dalam sehari-hari, aku tuh ngerasa kayak Lebih ya udah, tenang juga ya. kita jalanin aja gitu loh. Karena kan Betul, yang betul. namanya hidup pasti ada yang namanya ujian kan ya. Aku jadi jauh lebih tentram, jauh lebih enjoy, gak gampang marah. Bahkan satu titik teman aku tuh sempat ngomong gini ke aku gitu ya, San kok orangnya
sabar banget ya meskipun lu dibentak gitu sama yang lain Iya atau benar. dikasih notice gitu kan sama yang lain tuh kayak lu responnya santai kayak bercanda atau kayak serius tuh tapi nggak marah gitu ya. Dan aku cuma bilang ya karena emang udah biasa aja sih bersikap kayak gitu kayak jauh lebih tenang gitu loh. Oke, aku juga kalau lihat Bang Ihsan tuh emang bawaannya tuh tenang. Ternyata Bang Ihsan menerapkan stoicism ini ya. Iya betul. Aku meskipun masih belajar mencoba untuk menerapkan gitu loh dalam kehidupan sehari-hari biar bisa lebih tenang. Itu yang aku dapat gitu loh. Ketika aku menerapkan stoicism dan segitiga ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bang. Eh, kan Abang ini kan terlihat tenang gitu. Pasti, Iya, tapi pasti ada masanya kan kalau misalnya Bang Ihsan tuh ada emosi. iya Nah, betul. tapi ada cara yang Bang Ihsan terapin nggak yang lebih khusus gitu untuk meredakan emosi Bang Ihsan? Kalau dari aku sih mungkin kayak kita tuh harus tahu dulu gitu loh. eh, yang membuat kita marah tuh apa sih sebenarnya? Atau yang membuat kita kesel tuh apa sih? Yang membuat emosi kita menjadi negatif? Kita taruhlah emosi kita, ya misalnya emosi aku yang lagi marah nih. Yang menjadi penyebab aku marah tuh apa sih? Oh ternyata scroll sosmed, ngeliat Iya, postingan yang provokatif, dan akhirnya aku marah-marah. Ya udah, biar aku nggak marah-marah, aku nggak perlu tuh scroll scroll sosmed yang ada postingan yang provokatif. Sekalipun ada aku nemu ya udah nggak perlu dibaca gitu loh, kita benar-benar. scroll aja yang lain atau enggak kita nggak usah buka sosmed untuk sementara waktu biar Berat. kita tenang gitu Oke, sih. berarti Bang Ihsan tuh lebih ke menghindari kan? Iya betul. Menghindari yang bikin emosi Bang Ihsan. Iya, Tapi tadi kan Bang Ihsan tuh cerita kan kalau misalnya dari semasa kecilnya tuh Bang Ihsan istilahnya tuh ya bandel lah gitu kan, bandel iya punya diomongin ego yang segala. tinggi gitu kan. Benar. Nah, sampai pada akhirnya Bang Ihsan tuh bisa setenang ini. Iya, Ada nggak sih kayak kebiasaan kecil gitu yang iya. membuat Bang Ihsan tuh bisa berubah perlahan? Kalau dari aku tuh lebih kesadar aja sih. Yang penting kita tuh tahu gitu loh. Kalau misalnya kita punya ego yang tinggi, kalau misalnya kita orang yang gampang marah, kita sadar. Kalau misalnya kita sadar dan kita mau berubah dan kita lakuin perubahan tersebut, itu tuh secara otomatis perlahan-lahan kita akan terbiasa gitu loh untuk bisa mau berubah menjadi lebih enjoy, lebih humble, lebih care, lebih tenang ataupun sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nggak pengen berubah ya, untuk menjadi lebih Bang, kalem yang awalnya marah kan ya, itu ya udah emosi itu tuh tetap akan terkumpul di dalam diri kita tuh yang lama kelamaan pasti suatu waktu akan meledak dan akhirnya nggak terkendali kan ya. Sebagai contoh aja deh, benar-benar kalau misalnya aku selalu numpuk emosi dalam diri aku dan nggak aku keluarin ya, mungkin kalau misalnya di jalan nggak sengaja disenggol orang otomatis udah langsung kesel ngomel-ngomel sih nggak ya, betul jelas ya betul. kan. Tapi kalau misalnya aku kayak mentransfer emosi aku ke sesuatu yang lain kayak misalnya ngegame, nonton film dan yang sebagainya itu kan ternetralisir tuh lama kelamaan ya. Dan secara otomatis ketika aku nggak sengaja disenggol sama orang di jalan itu kan kayak jauh lebih tenang aja sih untuk responnya. Kalau menurut aku, ya kebiasaan yang paling mudah untuk dilakuin adalah kita terbiasa aja sih dan mencari tahu gimana caranya agar diri kita tuh bisa lebih tenang, lebih tentram. Karena masing-masing dari kita tuh untuk bisa memiliki ketenangan dan ketentraman tuh tergantung dari kesukaan atau keinginan diri Iya, kita betul. pribadi sih. Nggak bisa disamain. Gitu sih kalau menurut aku. Wah, bener banget ya, Hmm. Bang. Nah, buat teman-teman klakson yang masih bingung nih cara nanggepin masalah kalian tuh gimana emosi kalian. Tadi tuh ada tips dari Bang Islan. Nah, yang pertama kalian tuh harus kenali dulu penyebabnya apa dan kalian tuh sadar gitu bagaimana cara kalian menanggapi gitu masalah tersebut. Nah, tapi ya Bang Ihsan, ada nggak sih Hmm. masa-masa sulit Bang Ihsan? Iya. Kenapa dan gimana cara Bang Ihsan itu nanggepin masalah tersebut? Oke, wah menarik banget nih. Tentu saja ya, setiap dari kita kan pasti pernah gitu ya mengalami masa-masa sulit. Kalau dari aku tuh pas lagi pandemi itu ya, aku tuh ngerasa kayak hampa banget gitu loh. Seolah-olah aku hidup kayak nggak ada identitas atau tujuan sama sekali. Seolah-olah apa yang aku lakuin tuh kayak terasa kosong gitu loh. Iya, betul betul. Dan kayak aku bener-bener kayak melakukan sesuatu sekalipun itu merupakan hal yang positif, hal yang baik ya, kayak kita membantu orang. Tapi kalau kita perasaan hampa tuh kayak kosong dan kayak nggak berefek apapun. Value yang kita Benar-benar. dapat tuh bener-bener kayak nggak ada. Dan itu aku rasain ketika aku lagi pandemi gitu kan ya. Sampai aku tuh bingung gitu loh. Aku tuh kedepannya mau ngapain sih gitu kan ya. Berarti Sampai ada mm,
keresahan dan ketakutan Betul, untuk ada di masa hmm, depannya ya iya Bang. ada keresahan, ketakutan, keraguan. Bahkan aku sempet kuliah juga kayak nggak terlalu kurus gitu kan kuliahnya, tugas-tugasnya dan sebagainya. Karena aku ngerasa pada masa-masa itu adalah salah satu masa di mana ketika aku tuh merasa hidup itu tuh kayak nggak ada tujuan atau keinginan aku untuk hidup tuh apa sih? Nggak ada tujuannya sama sekali. Dan cara aku melewatinya tuh kayak aku sadar gitu loh. Waktu itu kayak aku ya pengen berubah dan aku emang nggak bisa kayak gini-gini terus. Jadi yang salah satu cara aku lakuin adalah kayak ya udah mau nggak mau aku keluar dari zona nyaman aku gitu loh. Kalau kata salah satu mentor kita kan, beliau sempat bilang kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman kita dan terbiasa sama habit yang baru, mau nggak mau kita tuh harus ngeganti gitu loh. Data-data yang lama kita ganti dengan data-data yang Benar-benar. baru dan akhirnya kita terbiasa dengan habit yang baru yang ingin kita jalani. Makanya itu loh, aku kayak berjuang banget sih sama habit aku yang baru kayak yang awalnya aku tidur nggak jelas, tapi tidur lebih teratur, bisa bangun lebih pagi, dan sempat bikin jurnal atau schedule gitu loh. Jam 8 mau ngapain, jam 10 mau ngapain, jam 12 mau ngapain. Jadi kayak lebih terarah dan lebih terstruktur. Itu yang aku lakuin dan aku tuh kayak sadar gitu loh kalau misalnya aku menjalani habit baru ini tuh emang sulit. Keluar dari zona nyaman itu sulit. Mau nggak mau kita harus terbiasa. Mau nggak mau kita tuh kayak harus eh, suka gitu loh sama sesuatu yang sebelumnya kita nggak suka. Berarti poinnya tuh kayak kita tuh harus maksain kan meninggalkan habit kita yang buruk di masa lalu. Kita harus maksain buat ganti habit itu yang kita mau kan. Jadi kita Betul, lebih positif. betul banget. Oke, nah em, tapi ada nggak sih eh, cara gimana kalau misalnya kita tuh berusaha dengan online kita tapi masalah sama orang? Hmm. Ada nggak sih cara agar itu bisa berhubungan baik gitu sama orang yang emosi itu loh, yang kalau misalnya kita Oh, lagi ada apa sih namanya bang kayak lagi kayak serak atau ya selek atau bikin kita kesel lah kalau kita ngeliat dia nah ya. ada nggak sih menurut bang Isan cara buat buat menjaga hubungan baik antara kita dan Oke, orang lain. kalau dari aku pribadi sih, yang pertama itu kita lihat dulu ya, masalahnya itu sebenarnya masalah apa sih? Kayak misalnya kita tuh nggak srek atau nggak suka sama dia, karena kita tuh bikin bikin kalau misalnya kita ngelihat dia tuh kita bikin kesel gitu kan ya. Ya udah, untuk sementara waktu kita nggak perlu ngeliat dia dulu gitu loh, atau menjaga jarak dulu untuk sementara waktu selama sehari atau 2 hari ya kan. Kita tenangin dulu nih diri kita turunin kan ego kita. Soalnya kan kalau misalnya ego kita tinggi, ego teman Dia kita tinggi, agak ya tinggi sama-sama egois kan akhirnya. Kalau misalnya ego teman kita tinggi benar-benar nih, yaudah ego kita turunin, kita akuin, oh iya sih kalau aku tuh emang salah. Kalau aku tuh emang sempet kayak melakukan, misal kemarin kan dia curhat nih ke aku kan ya. Ternyata aku nggak dengerin sama sekali tuh loh, malah aku tuh ikut curhat. Jadi dia tuh kayak ngerasa nggak didengerin nggak nggak dihargai, dihargai dan akhirnya tuh dia kayak nggak suka gitu kan akhirnya sama aku. Ya udah, kita akuin itu kalau kita tuh salah dan kita mau benerin gitu loh untuk kedepannya kalau kita tuh jangan kayak gitu lagi. Setelah itu kita coba berhubungan baik sama dia ya kan, kita ngomong baik-baik sama dia, sorry banget ya kemarin kalau misalnya gua tuh bersikap sama lu tuh kayak kurang sopan banget gitu loh, gua kayak nggak menghargai lu gitu loh, sorry banget ya, gua kayak kemarin kemarin tuh kayak gitu, kayak kita ngakuin iya benar kesalahan kita gitu loh secara berarti tulus. walaupun uh, bukan kita yang salah gitu kan pasti Iya, kita juga mikir kan nah, bukan kita loh yang salah dia yang salah tapi ya mau nggak mau kita harus memperbaiki ngalah gitu kan. ya oke Soalnya kalau kita nggak mau ngalah, kita nggak mau ngalah, ujungnya teman kita nggak nggak mau ngalah. temenan lagi Iya, gitu betul. benar 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 aku ada sih kisah kayak gitu tapi Iya. ya udah lah ya teman-teman Mm-mm. nggak usah tahu Wah, jadi eh penasaran lah sama kisahnya. ya tapi ya emang bener sih kalau misalnya mungkin tuh dulu aku ego sama-sama ego kan jadi Iya. sampai sekarang kita udah nggak temenan lagi mungkin ya Oh, iya ya. ada yang kayak gitu yang mungkin dari sini aku dapat pelajaran lah dari Bang Betul. Ihsan ya semoga aku bisa temenan lagi sama dia. Amin. Oke Bang kan dari awal tuh kita tadi membahas stoicism yang dimana kebahagiaan itu kan datang dalam diri sendiri. Iya, Nah betul. terus tadi juga ada segitiga ekspresi yang Betul. dimana Kita tuh bisa cara menjaga, mengelola emosi kita untuk bisa lebih nantinya awet gitu loh kebahagiaan kita ya. betul. Nah ada nggak sih satu pesan nih untuk Iya. penonton klakson dari Bang Ihsan?
Oke, bagi teman-teman klakson yang mungkin masih merasa marah, yang masih suka merasa kesel, coba aja untuk bisa mengendalikan diri emosi dalam dirinya ya. Kayak misalnya kita tuh harus tahu dulu sebenarnya emosi yang kita rasakan tuh apa sih, apakah kesel, marah, ataupun yang lainnya. Sehingga kita bisa menetralisir emosi tersebut, mengendalikannya, dan akhirnya membuat kita bisa lebih tenang dan bahagia. Oh ya Bintang, dari aku sendiri ada beberapa quotes nih Oh, untuk apa teman-teman tuh? klakson. Bahagia itu bukan tentang validasi, tetapi tentang apa yang kita miliki. Bahagia itu bukan kita cari, tetapi kita ciptakan. Nah, itu buat teman-teman Klakson. Bener ya, dari tadi kan kita ngomongin ya tentang stoicism bahwa kebahagiaan itu dalam diri sendiri. Betul. Bahagia itu bukan apa yang dicari, melainkan apa yang kita Kami, ciptakan. Sebelumnya mm-mm. terima kasih Bang Terima Iksan kasih juga udah Bintang. menemani kita di episode hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu dari sini kalian bisa menyebarkan gitu. Kalau misalnya kita ada masalah, yang hadapinya kayak gini. Kalau misalnya ada yang lagi ada masalah nih, kasih tahu kalau misalnya bahagia itu tuh bukan dicari, melainkan tuh dari diri sendiri. Oke, Betul. sampai jumpa di klakson berikutnya. Bye Bye bye. bye.